Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 9 September tahun 2023, saya akan mengomentari menghina Presiden justru wanita berkacamata hitam yang melabrak Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Rocky Gerung pada waktu memberikan ceramah di depan serikat buruh yang menuding Presiden Joko Widodo bajingan, bodoh, dungu, dan seterusnya. Berakibat Bareskrim memeriksa Rocky Gerung tersebut di Bareskrim polisi tersebut. Setelah selesai diperiksa Bareskrim, polisi akan pulang. Saat masih di Bareskrim tersebut, seorang wanita berkacamata hitam melabrak Rocky Gerung lalu dilerai aparat kepolisian. Jangan sampai terjadi yang lebih besar lagi. Rocky Gerung hanya menghina Presiden Joko Widodo, tetapi yang melabraknya seorang wanita berkacamata hitam sebagai pertanda kecintaannya sama Presiden Joko Widodo karena elektabilitasnya sampai 86%. Dalam arti puas kinerjanya Presiden Joko Widodo sehingga warga masyarakat termasuk wanita yang berkacamata hitam rela membela Presiden Joko Widodo dengan risiko berurusan dengan hukum. Karena wanita yang berkacamata hitam melabrak Rocky Gerung masuk perbuatan tidak menyenangkan yang melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Tetapi wanita berkacamata hitam siap menghadapi risiko hukum tersebut demi membela Presiden Joko Widodo. Sebenarnya polisi di Bareskrim memeriksa Rocky Gerung hanya untuk meredamkan gejolak masyarakat yang sudah menimbulkan tindakan-tindakan yang anarkis di tengah-tengah masyarakat. Padahal Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo masuk delik aduan, dalam arti harus Presiden Joko Widodo yang mengadukan secara langsung ke polisi Bareskrim masalah penghinaan tersebut, karena yang merusak hatinya, yang merusak sakitnya penghinaan Rocky Gerung tersebut. Padahal Presiden Joko Widodo tidak menanggapi penghinaan Rocky Gerung tersebut dan tidak mengadukan Rocky Gerung ke polisi di Bareskrim tersebut. Setelah polisi Bareskrim memeriksa Rocky Gerung, masyarakat merasa puas dan gejolak masyarakat sudah reda. Terbukti setiap polisi Bareskrim selesai memeriksa Rocky Gerung langsung disuruh pulang dan disuruh akan dipanggil lagi nanti dengan alasan belum menemukan alat buktinya. Harapan saya tindakan polisi Bareskrim tersebut baik karena tidak bisa menuntut Rocky Gerung karena tidak adanya pengaduan dari Presiden Joko Widodo sehingga Rocky Gerung tidak bisa disalahkan. Maka untuk meredam gejolak masyarakat memeriksa Rocky Gerung tersebut. Rocky Gerung pada waktu memberikan ceramah di depan serikat buruh yang menuding Presiden Joko Widodo bajingan, bodoh, dungu, dan seterusnya. Berakibat Bareskrim memeriksa Rocky Gerung tersebut di Bareskrim polisi tersebut. Setelah selesai diperiksa Bareskrim, polisi akan pulang. Saat masih di Bareskrim tersebut, seorang wanita berkacamata hitam melabrak Rocky Gerung lalu dilerai aparat kepolisian. Jangan sampai terjadi yang lebih besar lagi masalahnya. Rocky Gerung hanya menghina Presiden Joko Widodo, tetapi yang melabraknya seorang wanita berkacamata hitam sebagai pertanda kecintaannya sama Presiden Joko Widodo karena elektabilitasnya sampai 86%, dalam arti puas atas kinerja Presiden Joko Widodo, sehingga warga masyarakat termasuk wanita yang berkacamata hitam rela membela Presiden Joko Widodo dengan resiko berurusan dengan hukum. Karena wanita yang berkacamata hitam melabrak Rocky Gerung masuk perbuatan tidak menyenangkan yang melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Tetapi wanita berkacamata hitam siap menghadapi risiko hukuman tersebut demi membela Presiden Joko Widodo.
Sebenarnya polisi di Barreskrim memeriksa Rocky Gerung hanya untuk meredamkan gejolak masyarakat yang sudah menimbulkan tindakan-tindakan yang anarkis di tengah-tengah masyarakat. Padahal Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo masuk delik aduan dalam arti harus Presiden Joko Widodo yang mengadukan secara langsung ke polisi Barreskrim masalah penghinaan tersebut, karena yang merasakan sakitnya penghinaan Rocky Gerung tersebut adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Padahal Presiden Joko Widodo tidak menanggapi penghinaan Rocky Gerung tersebut dan tidak mengadukan Rocky Gerung ke polisi di Barreskrim tersebut. Setelah polisi Barreskrim memeriksa Rocky Gerung, masyarakat merasa puas dan gejolak masyarakat sudah reda. Terbukti setiap polisi Barreskrim selesai memeriksa Rocky Gerung langsung disuruh pulang dan disuruh akan dipanggil lagi dengan alasan belum menemukan alat buktinya. Harapan saya tindakan polisi Barreskrim tersebut baik karena tidak bisa menuntut Rocky Gerung karena tidak adanya pengaduan dari Presiden Joko Widodo sehingga Rocky Gerung tidak bisa disalahkan. Maka untuk meredakan gejolak masyarakat memeriksa Rocky Gerung tersebut. Sekian dan terima kasih.